Kalian pernah dengar nggak sih, ada perang yang dimulai gara-gara narkoba? Kedengeran absurd, tapi ini beneran terjadi. Dan kita ngomongin salah satu peristiwa paling berpengaruh di abad ke-19, Perang Candu Pertama. Jadi, gini ceritanya. Awal mula masalahnya. Orang Inggris suka banget sama teh Tiongkok, tapi masalahnya Tiongkok nggak butuh apa-apa dari Inggris. Teh, sutra, porselen, semua diekspor ke Inggris dan Inggris ngeluarin banyak banget emas dan perak buat bayar barang-barang mewah itu. Ini ngebuat Inggris keteteran. Solusinya, jualan candu ke Tiongkok. Bayangin, Inggris jadi bandar narkoba terbesar di dunia saat itu. Nah, candu alias opium awalnya masuk ke Tiongkok lewat jalur perdagangan di India, yang waktu itu dikuasai Inggris. Permintaan opium di Tiongkok gila-gilaan naik, orang-orang Tiongkok pada kecanduan berat, bahkan ada yang rela jual apa aja buat beli opium. Hasilnya, ratusan ribu orang Tiongkok jadi korban kecanduan, dan Inggris ketawa sambil ngitung untung. Tapi, di tengah semua kekacauan itu, ada satu orang yang nggak bisa diam aja. Kaisar Dao Guang. Dia sadar betapa berbahayanya candu buat rakyatnya, jadi dia ngeluarin perintah buat ngelarang perdagangan opium. Apalagi waktu itu ada seorang pejabat bernama Lin Zexu yang serius banget buat menghapus candu dari Tiongkok. Lin Zexu ini nggak main-main, dia nulis surat ke Ratu Victoria, nanya, kalian di Inggris juga jual candu ke rakyat kalian, nggak? Jelas, nggak ada jawaban. Disinilah ketegangan mulai naik. Tahun 1839, Lin Zexu nyita dan ngancurin lebih dari 20.000 peti candu di Canton, Guangzhou. Ini jadi sinyal buat Inggris kalau perdagangan mereka terancam. Dan seperti yang bisa ditebak, Inggris nggak mau rugi dong. Mereka kirim armada perang buat melindungi bisnis candu mereka. Pertempuran pun dimulai. Inggris yang punya teknologi militer jauh lebih maju dibanding Tiongkok dengan kapal-kapal uap dan senjata modern. Jelas unggul. Di sisi lain, Tiongkok masih pakai kapal kayu dan senjata tradisional. Beda level banget. Di beberapa pertempuran, Inggris bisa menang dengan mudah, sementara Tiongkok harus mundur karena kalah persenjataan. Puncaknya, di tahun 1842, Tiongkok akhirnya harus menyerah dan menandatangani Perjanjian Nanking. Ini perjanjian yang benar-benar memalukan buat Tiongkok. Mereka harus bayar ganti rugi besar-besaran ke Inggris, terus ngelepas Hong Kong. Selain itu, beberapa pelabuhan penting Tiongkok juga dibuka buat perdagangan internasional, yang intinya bikin Inggris makin leluasa buat jualan opium. Ngomong-ngomong soal dampaknya, Perang Candu Pertama ini nggak cuma soal candu aja guys. Ini benar-benar merubah wajah perdagangan dunia dan ngasih jalan buat negara-negara barat buat nginjek-injek Tiongkok selama beberapa dekade. Buat Inggris, mereka dapat akses lebih besar buat jual produk-produknya di Tiongkok, sementara Tiongkok, mereka masuk ke era yang sering disebut 100 tahun penghinaan. Gimana? Absurd banget kan? Perang gara-gara narkoba dan efeknya ngerubah sejarah dunia. Tapi, emang begitu adanya. Ini jadi pengingat betapa kuatnya pengaruh perdagangan global, bahkan di abad ke-19. Dan kalau dipikir-pikir, perang ini adalah awal mula ketegangan panjang antara Barat dan Tiongkok yang masih berasa sampai sekarang. Kalau kalian suka konten sejarah yang beda dan penuh dengan twist kayak gini, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kita bakal bahas sejarah-sejarah unik lainnya, termasuk kisah epik tentang narkotika di berbagai belahan dunia. Stay tuned!